Yang pertama ada fase prenatal atau fase dalam kandungan. Tugas perkembangannya, ibu periksa ke dokter kandungan atau bidan selama mengandung minimal 4 kali. Makan makanan yang bergizi, hindari emosi yang berlebihan, dan hindari obat-obat yang tidak dianjurkan oleh dokter. Jika itu semua tidak terpenuhi, maka dapat membuat bayi mengalami kecacatan, baik itu fisik maupun cacat mental. Kedua ada fase natal atau fase oral dari 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, kepuasan atau kenikmatan anak bersumber pada mulutnya. Mulut sangat penting untuk makan, dan bayi berasal kesenangan dari rangsangan oral melalui kegiatan memuaskan seperti mencicipi dan mengisap. Karena bayi sepenuhnya tergantung pada pengasuh atau yang bertanggung jawab, bayi juga mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulasi oral. Menurut Freud, jika fase oral manusia tidak tercukupi, maka akan timbul beberapa dampak atau akibat dari kurangnya fase ini. Misal, orang suka menghisap rokok, orang banyak bicara atau cerewet, dan lain-lain. Pada fase ini, kepuasan anak terletak pada anusnya atau saat buang air besar. Selanjutnya ialah fase anal, sekitar usia 1-3 tahun. Kepuasan pada fase ini terletak pada anusnya, dan pada fase ini tepat sekali untuk mengajarkan anak tentang disiplin, di mana anak sudah dapat bertanggung jawab atas kegiatan tertentu. Di fase ini, apabila orang tua memanfaatkan pujian dan penghargaan untuk menggunakan toilet pada saat yang tepat, hal ini bisa mendorong hasil positif dan membantu anak-anak merasa mampu dan produktif. Freud percaya bahwa pengalaman positif selama tahap ini menjabat sebagai dasar orang untuk menjadi orang dewasa yang kompeten, produktif, dan kreatif. Adapun dampak dari kurang terpenuhinya fase anal ini adalah seseorang yang seringkali menuruti kepuasannya sendiri tanpa menghargai orang lain, tidak memikirkan akibat apa saat tidak menghargai orang lain, bermasalah saat memperhatikan orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya ialah fase falik, 3-5 tahun. Pada fase ini, kepuasan anak berpusat pada autoritik alat kelaminnya. Menurut Freud, pada fase ini, anak cenderung mengidentifikasikan diri dengan orang tua yang sama jenis dan mencintai orang tuanya yang berbeda jenis kelamin. Peristiwa ini disebut Oedipus kompleks, yaitu anak laki-laki mencintai ibunya dan berusaha menghindari ayahnya. Pada fase ini, anak sudah dapat membedakan cara berpakaian dan jenis kelaminnya. Jika masa ini tidak terpenuhi, maka nantinya anak perempuan seperti anak laki-laki dan anak laki-laki seperti anak perempuan, baik dari cara pakaian maupun bersikap. Kemudian ada fase laten dengan usia 5-12 tahun. Pada fase ini yang terjadi pada anak yaitu penekanan terhadap seks dan pengembangan keterampilan seksual dan intelektual. Pada fase ini anak suka bermain dan dapat menolong temannya. Jika fase ini tidak terpenuhi, maka anak akan lebih suka menyendiri dan tidak saling menolong. Selanjutnya ada fase remaja awal dengan usia 12-15 tahun. Pada fase ini, tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan adalah bagaimana cara si anak agar dapat menerima perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada dirinya, seperti pertumbuhan tubuh meliputi tinggi badan, berat badan, tumbuh rambut di area tertentu, dan lain-lain. Jika pada fase ini tidak dapat menyelesaikan tugas perkembangannya, maka si anak akan muncul rasa kurang puas terhadap tubuhnya. Muncul kesadaran bahwa daya tarik fisik sangat berperan dalam berinteraksi sosial. Masa remaja akhir adalah masa remaja dengan rentan usia 18-21 tahun. Tugas perkembangan utama pada tahap ini adalah mencapai kemandirian seperti yang dicapai pada remaja pertengahan, namun lebih berfokus pada persiapan diri untuk terlepas dari orang tua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mempersiapkan karir ekonomi, dan membentuk ideologi pribadi yang di dalamnya juga meliputi penerimaan terhadap nilai dan sistem etik. Masa dewasa awal 20 sampai dengan 40 tahun. Masa ini digambarkan sebagai masa pencaharian, kemantapan, dan masa produktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial,
Tugas-tugas perkembangan dewasa awal menurut Harlock 1980 yaitu mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami atau istri, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, bergabung dengan suatu kelompok sosial yang cocok. Masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir dimulai pada umur 40 tahun hingga 60 tahun. Masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua. Proses perubahan ini dialami dengan berubahnya fisik dan juga psikis yang terjadi pada seseorang. Adapun tugas perkembangan pada masa dewasa akhir ini, diantaranya menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan, membina kehidupan rutin yang menyenangkan, saling merawat sebagai suami istri, mampu menghadapi kehilangan pasangan dengan sikap yang positif, melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu, menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi. Fase usia lanjut. Fase usia lanjut dimulai pada umur 60 tahun hingga akhir. Usia lanjut atau biasa disebut dengan usia tua ialah periode penutup dalam rentang hidup seseorang di mana pada periode ini seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Bila seseorang yang sudah beranjak jauh dari periode hidupnya yang terdahulu, ia akan sering melihat masa lalunya biasanya dengan penuh penyesalan dan cenderung ingin hidup pada masa sekarang dan mengabaikan masa depan. Ada beberapa ciri-ciri usia lanjut. Yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik ini meliputi ketuaan pada wajah, tangan, mulai memakai gigi palsu, bahu membungkuk, pinggul tampak mengendur, kemampuan otot dalam bekerja berkurang, organ penginderaan kurang berfungsi dengan baik. Yang kedua, ada perubahan mental. Dengan menurunnya kondisi fisik, menunjang kerusakan mental pada seseorang, seperti menurunnya pendengaran yang menyebabkan mereka gagal dalam menangkap isi pembicaraan orang lain, yang kemudian mereka mengatakan bahwa kesadaran mentalnya sudah berubah tidak seperti dulu lagi. Yang ketiga ada perubahan minat, seperti minat berusaha keras dalam mencari uang, tertarik akan kegiatan rekreasi, berkurangnya minat dalam berinteraksi sosial, semakin mendekatkan diri dengan pencipta, dan ketakutan akan kematian.